Halo semuanya, konten adalah video untuk saluran privat. Hari ini tanggal 19 Maret, hari Kamis sepertinya, dan kita akan mulai dengan Bitcoin. Lalu kita juga akan melihat Toncoin. Jadi yang ingin saya soroti, mari kita mulai dengan grafik candle 4 jam, pojok kiri bawah. Kursor disorot dengan warna hitam, agak abu-abu. Lihat, di sini ada kondisi overbought yang kuat. Dari kondisi overbought ini, kita mendapatkan candle yang berpotensi menjadi sinyal pembalikan. Artinya candle tersebut mencetak harga tertinggi baru dan ditutup dengan bodi merah yang solid. Dan kita turun untuk melepaskan kondisi overbought ini. Sekarang kita sudah memasuki kondisi oversold. Saat ini masih belum ada sinyal beli secara formal. Artinya kita belum memiliki candle pembalikan apapun. Kita juga belum memiliki pola bullish engulfing di sini. Selain itu, kita masih punya beberapa target penurunan di sini juga. Di rentang tersebut, mari kita lihat dari 69.500 hingga 68.280, katakanlah begitu. Ya, kira-kira di sekitar situ. Tapi di sini sudah ada titik yang berpotensi menarik untuk masuk posisi long. Saya tekankan ini belum saatnya long. Sekarang mari kita lihat lebih lanjut. Candle 12 jam, di sini tepat di sebelahnya. Lihat, polanya sama saja. Kondisi overbought yang kuat. Indikator PP sudah mulai mengarah ke bawah. Pertama-tama kita sudah menjauh dari moving average periode 100 yang berhasil kita tembus untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Pada dasarnya kita berhasil menembusnya pada percobaan pertama. Hal ini dalam arti tertentu menunjukkan kekuatan tren yang ada. Tapi sekarang kita kembali untuk mengujinya lagi dan kita juga mungkin akan menguji moving average periode 50. Kita bahkan bisa turun ke sini, ke dasar titik awalnya. Ya, jadi titik awal terakhir yaitu $66.000, kita bahkan bisa turun lebih rendah dari itu. Kita bisa saja menguji level $60.000. Tapi sekarang apa yang sedang kita bicarakan? Kita sedang membicarakan fakta bahwa di sini sudah ada tanda-tanda penurunan kondisi overbought. Sebelumnya kita melihat candle besar pada indikatornya. Bisa jadi itu adalah candle pembalikan, lalu sedikit setelahnya target-target mulai terbentuk, salah satunya sudah kita capai dan yang kedua mungkin juga akan kita capai. Di sini pergerakannya mengarah ke bawah. Jadi kalau kita lihat panah ini di sini, kita bisa lihat bahwa arahnya seperti ini, ke bawah. Untuk saat ini pergerakan di sini belum selesai. Setidaknya mungkin saja sudah selesai, tapi kita baru akan tahu saat benar-benar berakhir nanti. Namun saat ini prosesnya masih berlangsung. Lilin harian. Situasi di sini menarik. Izinkan saya menjelaskan alasannya. Hal ini memungkinkan terjadinya pertumbuhan dan penurunan. Pertama-tama indikator PP terus menunjukkan tren menurun. Ya, candlestick harian sudah mulai mendingin. Mereka sudah berada dalam posisi netral. Grafik candlestick 12 jam berada dalam kondisi sedikit jenuh jual. Dan secara teori mereka bahkan bisa berbalik dari level saat ini. Lalu apa yang penting di sini? Inilah yang baru saja saya rekam di pesan suara. Lihatlah apa yang telah terjadi pada kita. Mari kita ambil alat gambar. Di sini kita memiliki tren menyamping. Batas atas dari area menyamping ini ada di sini, tepat di dasar lilin hijau dari tanggal 6 Februari. Dan batas bawahnya ada di sini dengan cara yang persis sama. Hanya saja di sini adalah harga penutupan dan di sini adalah harga pembukaan. Dasarnya sebenarnya adalah harga pembukaan yang hijau. Nah, seperti itu. Jadi apa yang kita lakukan? Kita menembus batas ini. Di mana kita berhenti? Kita berhenti di harga pembukaan, titik pembukaan dari lilin merah besar, dan itulah yang seharusnya kita tutupi sepenuhnya agar tren bisa berbalik. Tepat di sini, tapi kita tidak menutupinya dan kembali ke area menyamping. Sekali lagi, ini ditandai dengan level-levelnya. Di sini masing-masing adalah 70.160, 70.580, dan 62.909. Nah, lihat, kita sedang menguji level 70.580. Kami sedang menguji rata-rata pergerakan 50 hari yang telah kami tembus, lalu sempat menjauhinya untuk sementara waktu. Dan sekarang kita kembali lagi ke topik itu. Dan bahkan jika hari ini kita tiba-tiba ditutup di bawah 70.580, itu tetap bukan alasan pasti untuk mengatakan bahwa kita akan turun lebih jauh. Meskipun tentu saja itu sudah menjadi indikasi penurunan yang cukup serius. Namun jika kita ditutup di atas, dan terutama jika dengan candle hijau, maka itu tentu saja akan menjadi sinyal pembalikan arah. Tetapi kita baru benar-benar bisa membicarakan pembalikan arah ketika pertama-tama kita melihat keluar dari rentang sideways ini. Dan penutupan harian di atas 7.580.
Dan idealnya pola bullish engulfing pada skala harian. Kenapa? Karena candle hijau ini baru saja, ya nggak benar-benar baru saja, tapi kemarin sudah tertelan selama penurunan. Dan tepat di sini dan sekarang, pada saat ini kita sedang menelan candle hijau yang muncul sebelumnya. Dan sesuai dengan itu, ini adalah pembalikan teknikal ke bawah tanpa keraguan sama sekali yang mengindikasikan pergerakan turun lebih lanjut. Secara teknikal, setidaknya sampai ke level 69.900, tapi kita sudah pernah di sini, dan jika pergerakan berlanjut, maka turun ke 68.400. Nah, pada titik itu, kita sudah terlalu dalam masuk ke zona datar, dan itu bisa berarti kita akan menuju ke sini, ke 62.900, atau 63.000, dan bahkan berpotensi memperbarui level minimum di bawah 60.000. Namun saat ini, secara teknis, karena kondisi oversold pada grafik 1 jam, sudah saya tandai di sini, kondisi oversold pada candle 4 jam, dan sudah ada beberapa sinyal oversold pada grafik 12 jam, dan bukan overbought, tidak ada kondisi oversold di sini, tapi juga tidak ada kondisi overbought. Pada candle hariannya tidak ada yang menghalangi kita untuk tumbuh. Dan sejauh ini, masih belum ada kecenderungan jelas untuk pertumbuhan pada candle mingguan. Namun di sini juga sangat penting bagaimana kita menutup minggu ini. Dengan bentuk body seperti apa? Boleh saja menutupnya dengan candle merah, tapi yang terpenting adalah bodinya tidak berukuran normal, artinya jika bentuknya seperti dumbbell dengan bodi kecil dan sumbu panjang di kedua sisi, jika ada bayangan, shadow, maka itu hanya akan menjadi candle ketidakpastian. Namun jika bodinya seperti sekarang, maka ini berpotensi menjadi candle pembalikan arah. Artinya candle ini akan terlihat jauh lebih bearish, meskipun tidak ada pola engulfing. Namun untuk saat ini situasinya masih di ambang batas dan masih dalam koridor koreksi teknikal yang sepenuhnya normal. Sebelum candle mingguan terus tumbuh menuju area moving average 100 minggu dan berpotensi menuju target-target matematis ini, ya, tapi itu kalau kita bicara tentang batas bawah, yaitu 93.170 dan untuk batas atas katakanlah 100.200. Sebenarnya itu 100, 1.500, 100, 1.600. Dan tepat di sini juga terdapat moving average 50 minggu yang berada di 98.300. Tapi saya memberikan sedikit margin, jadi saya katakan 99 sampai 102, meskipun sebenarnya seharusnya 93 sampai 102. Ya, jadi target bawahnya, karena rata-rata mingguan sebenarnya menurun seiring waktu, dan ketika kita mencapainya, mungkin akan tepat di ambang batas. Di batas bawah dari target pertumbuhan terdekat. Ya, di sekitar 93.000 dolar sampai 93.500 dolar. Tapi secara keseluruhan, perhatikan candle bulanan juga sedang oversold. Tentu saja, Bu, ini bukan jaminan. Artinya pada candle bulanan, kita bisa saja melihat pergerakan menyamping yang panjang seperti ini dan tetap oversold dalam waktu lama, terus menurun, dan seterusnya. Tapi ini didasarkan pada kombinasi beberapa faktor. Oversold di time frame 1 jam, oversold di 4 jam, arah naik pada candle mingguan, target pertumbuhan pada candle 1 jam dan mingguan. Pencapaian target pada candle bulanan. Dengan kata lain, pergerakan itu mungkin terjadi. Di sekitar sini pada candle bulanan setidaknya ya sekitar 78.000 dolar hingga 79.000 dolar ke dasar candle. Dan bahkan secara formal ini tidak akan mematahkan struktur penurunan. Kita hanya akan memicu stop loss para penjual short agar kemudian bisa memperbarui level terendah di bawah 60.000 dolar. Jadi prediksi optimis adalah pertumbuhan ke area 87.000 dolar atau 102.000 dolar. Dan prediksi pesimis adalah pertumbuhan ke area dasar candle Februari. Ke area 78.000 dolar hingga 79.000 dolar. Selain itu, jika Anda ingat saya sudah bilang berkali-kali bahwa di sekitar 79.000 dolar, kita punya magnet yang kuat dan sangat mungkin kita akan ke sana. Tapi kita juga sangat mungkin turun di bawah 60.000 dolar, meskipun mungkin agak belakangan. Dan kenapa kemungkinan turun di bawah 60.000 dolar begitu tinggi? Ya, karena pasar saham telah turun sekitar 4-5% dari rekor tertingginya jika kita bicara tentang indeks S&P 500. Jadi, ada situasi di mana Bitcoin secara lokal berpotensi naik ke area 77 hingga 79.000, bahkan 99 hingga 102.000.
Namun secara global tentu saja kemungkinan besar angka tersebut akan berakhir di bawah 60%, $1.000, dan sangat mungkin angka tersebut bisa turun di bawah 50.000 atau bahkan 40.000. Karena jika pasar saham benar-benar mulai turun dan gelombang kejut dari peristiwa di Timur Tengah akhirnya terasa, jika mencapai ekonomi global maka pasar saham akan jatuh dan akan jatuh sangat keras. Semua ini adalah proses yang memiliki jeda waktu tertentu, ada keterlambatan tertentu. Sekali lagi, sampai gelombang kejut dari peristiwa seputar Iran mencapai ekonomi real dan secara efektif berubah menjadi aktivitas nyata dan produktif bagi perusahaan lokal dan usaha kecil. Jangan lupa subscribe channel ini. Semoga sukses selalu.